Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaul Maghfirah. Di sini saya akan membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pada bab ini banyak sekali poin-poin yang ada di dalamnya, tetapi pada kesempatan hari ini kita akan membahas 2 poin saja. Yang pertama yakni kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, dan yang kedua kebutuhan ekonomi. Dan di dalam kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi ada 3 yang menyebabkannya. Di dalam poin ini ada 3 poin, yakni penyebab kelangkaan, yang kedua dampak kelangkaan, yang ketiga upaya dalam mengatasinya. Dan dalam poin kedua atau dalam kebutuhan manusia itu ada macam-macam kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, kita akan membahas penyebab terjadinya kelangkaan. Jadi kelangkaan itu tidak serta-merta langsung datang, tetapi pasti ada penyebabnya. Yang pertama, penyebab adanya kelangkaan yakni pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Bila pertumbuhan di Indonesia atau pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat, maka banyak juga yang akan ingin memenuhi kebutuhannya, sehingga saat semua berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya, dan pada saat itu juga kelangkaan akan bisa terjadi. Yang kedua, sifat keserakahan manusia. Mengapa sifat keserakahan manusia ini dapat menjadi penyebab? Karena sifat manusia yang tidak puas dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga saat dia menginginkan sesuatu dan melihat seseorang memiliki lebih dari dia akan menginginkannya. Yang ketiga yakni keterbatasan kemampuan produksi. Saat jumlah penduduknya banyak dan mereka menginginkan kebutuhan ekonomi yang banyak pula, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga terjadi kelangkaan tersebut. Yang keempat ada bencana alam. Yang kelima letak geografis yang berbeda. Lanjut. Dan di sini kebutuhan manusia tadi ada 2, macam-macam dan faktor. Oke. Dan setelah adanya penyebab kelangkaan pasti ada dampak. Kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Yakni yang pertama naiknya harga-harga. Saat mereka berlomba-lomba mencari kebutuhannya, pasti kebutuhan itu akan habis atau akan menipis, sehingga barang yang tersisa itu akan naik. Dan saat orang membutuhkannya dan tingkat produksinya itu juga akan menurun, dan menurunnya pendapatan masyarakat. Mengapa menurun? Karena harga naik dan pendapatan masyarakat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan upaya apa sih yang dapat mengatasi kelangkaan ini? Yang pertama, eksplorasi dan penemuan. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, penggunaan sumber substitusi. Yang keempat, pemanfaatan kembali dan daur ulang. Lanjut. Di sini ada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kepuasan rohaninya. Dan macam-macam kebutuhan itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Dan di dalam kebutuhan ini dibagi lagi menjadi 3, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu kebutuhan primer dan apa itu kebutuhan sekunder dan apa juga kebutuhan tersier.
Yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya, yang dibagi menjadi dua, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang ketiga ada kebutuhan menurut wujudnya, yang dibagi menjadi dua lagi, menjadi material dan imaterial. Selanjutnya ada kebutuhan menurut waktunya, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Dan kebutuhan menurut subjeknya, yakni kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu juga banyak sekali, yakni pendidikan, penghasilan, umur, keadaan alam, agama dan kepercayaan, tingkat peradaban, adat istiadat dan tradisi, dan tingkat kepuasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yakni pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kebutuhan mereka pun juga akan semakin banyak. Dan semakin banyak usia atau umur mereka, kebutuhannya juga sangat banyak dan berbeda. Contohnya, kebutuhan kita dengan kebutuhan anak bayi itu sangat berbeda sekali. Kalau kita sudah bisa memilih apa sih kebutuhan kita, contohnya pakaian, peralatan, kalau kita sekolah berarti peralatan tulis menulis, kendaraan. Bila anak bayi masih hanya pakaian dan makanan saja karena dia belum bisa berjalan. Dan keadaan alam, mengapa keadaan alam itu mempengaruhi? Karena keadaan alam dapat mendorong manusia untuk menginginkan barang-barang yang sesuai dengan kondisi alam di tempat yang bersangkutan. Sehingga kondisi alam itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan kita. Sekian pemaparan materi dari saya. Di sana tadi saya sudah menyediakan beberapa soal mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan tolong dibaca dan dipaham lagi, dan tolong dibuka bukunya dengan sebaik-baiknya. Jadi saya mohon untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.